keutamaan ibadah kurban itu, binatang yang kita kurbankan pertama nanti akan menjadi saksi ya dari apa yang ada di dalam binatang yang kita kurbankan, seperti darahnya ya, bulu-bulunya, kuku-kukunya, itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Nah, makanya pada tanggal 10 tidak ada lagi amalan yang sangat dicintai oleh Allah kecuali menyembelih binatang kurban. Jadi jangan khawatir, jangan ragu, jangan berkecil hati. Yang memang sudah ada tadi berkemampuan, segerakan untuk melaksanakan kurbannya. Kalau untuk yang memang tadi lagi dalam kondisi yang keterbatasan, ya kami mendoakan semoga dibuka kami itu rezekinya. Amin. Karena tadi sesungguhnya orang yang berkurban itu adalah beruntung di sisi Allah. Maka marilah kita berkurban dengan cara apapun. Tidak harus dengan menyembelih, akan tetapi juga tetap istiqomah untuk beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, bertemu kembali dalam acara ngobrol perkara Islam. Dan alhamdulillah pada sore hari ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di acara edisi ngopi yang ke-41. Sebelumnya izinkan kami, karena sudah insya Allah bebas dari virus COVID-19, untuk melepaskan masker. Silakan. Baik, tak lupa sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, penutup para nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in wa tabi'in, insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah ngopi rahimakumullah, edisi kali ini edisi spesial tentu saja karena kita sudah melewati edisi ke-41. Ada hikmah di balik pandemi, dan ketika tim Masjid Asy-Syidiq memutuskan untuk membuat tim digital dakwah, dan sampailah kita di edisi 41, atau dalam artian lain kita sudah 41 minggu menyiarkan dakwah digital ini yang bertajuk Ngopi, dan semoga kita tetap bisa istiqomah untuk terus menjalankan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya tidak sendiri pada sore hari ini. Saya ditemani oleh Bapak Ketua DKM Masjid Asy-Syidiq, Bapak Ustadz Makmur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kemudian di sebelah kanan saya ini baru pertama nih ikut ngopi, tetapi sebetulnya beliau di belakang layar sangat aktif sekali sebagai tokoh masyarakat, mantan ketua RW 14 juga, dan alhamdulillah sekarang ada di jabatannya sebagai ketua panitia Idul Adha 1442 Hijriah Masjid Asy-Syidiq. Assalamualaikum Pak Rijah. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama Pak. Kenapa saya mendatangkan Pak Rijah sebagai ketua panitia dan Pak Ketua DKM di sini? Tentu saja hubungannya dengan judul pada sore hari ini, judul ngopi pada sore hari ini yaitu berkurban, gitu ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 20 Juli punten ya, 20 Juli 2021, dan semoga kita diberikan usia, diberikan kesehatan, dan diberikan rezeki yang banyak untuk bisa menjalankan ibadah kurban pada tahun ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya jamaah rahimakumullah bisa menyaksikan acara ngopi ini di live Facebook Masjid Asy-Syidiq Official, dan sudah mulai dari sekarang. Silakan ajukan pertanyaan dan lain sebagainya, nanti insya Allah akan dijawab oleh narasumber. Pak Ustadz Makmur, sebetulnya berkurban itu apa Pak Ustadz? Silakan Ustadz.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat moderator Kang Yunus dan juga narasumber Pak Reza dan seluruh jamaah Masjid Asidi, khususnya warga RW 14 yang menyaksikan live ngopi edisi yang ke-41 ini. Ya. Terlebih dahulu marilah kita untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas izinnya Allah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, terutama nikmat kesehatan. Yang alhamdulillah nikmat kesehatan ini sangat berharga sekali, terutama di masa Covid pandemik 19 yang secara grafik ya ada peningkatan di seluruh daerah. Betul, ya, bahkan betul. Jawa Barat Pak Gubernur sudah menyatakan zona merah ya untuk Jawa Barat. Nah, karena saking berharganya nikmat kesehatan ini, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat sehat ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tak lupa juga salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah dan terlimpah selalu keharibaannya baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabiin, itba'u tabiin, sampai kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang disampaikan di dalam pengantar oleh moderator terkait dengan tema ngopi kali ini, yaitu berkenaan dengan kurban ya. Karena betul. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan Zulhijjah. Sekarang masih bulan Zulqa'dah. Kalau tidak salah tanggal 15 sekarang kalau tidak salah. Berarti Zulqa'dah, Zulhijjah yaitu bulan haji atau hari raya haji ya, atau kita sebut dengan Idul Kurban. Yang tahun ini tentunya mohon maaf untuk jemaah yang secara kebetulan itu sudah mendaftarkan diri, bahkan mungkin seharusnya berangkat untuk haji tahun ini ya, tapi sudah ada 2 tahun ini pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia karena berkaitan dengan keamanan ya, lebih kepada keamanan jemaah haji Indonesia, dan Arab Saudi sendiri tidak mengadakan atau tidak menerima jemaah dari luar ya, calon jemaah haji gitu ya. Jadi harus dimaklumi, walaupun mungkin timbul wacana-wacana uangnya dikemanakan gitu ya. Nah, perlu kami tegaskan di sini sebelum nanti, karena ini ada kaitan sebetulnya antara pelaksanaan ibadah haji dengan kurban itu sangat erat ya kaitannya gitu ya. Nah, untuk uang haji itu sesungguhnya adalah aman gitu ya. Bahkan ketika ada yang mau mengambil ya pembatalan ibadah haji, uangnya mau diambil, kalau dulu itu bisa 14 hari ya, 14 hari kerja, sekarang 3 hari kerja itu uang sudah bisa dicairkan lebih cepat. Artinya ya, bahwa dana jemaah haji itu ada dan aman ya, tidak digunakan untuk hal-hal lain ya. Kita harus percaya gitu akan pengelolaan keuangan haji ini gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah itu kurban ya, mahwal kurban gitu ya, apakah kurban itu ya, kurban itu secara bahasa ya dari kata koroba ya, koroba ya, koroba ya, korobu kurbanan, artinya mendekatkan ya. Jadi mendekatkan kepada siapa ya, makanya kita sering mendengar kata-kata taqarruban ilallah. Taqarrub ilallah itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan para ulama itu memberikan definisi bahwa yang disebut dengan kurban itu adalah kullu ma yataqarrabu bihil abdu ilallahi ta'ala min amalil birri wa nusukin wa dzabhin wa kulli amalin sholihin. Jadi segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang
bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Nah, min amalil birri, dari amal baik. Jadi amal baik pun dalam rangka mendekatkan diri itu sudah dikatakan cara kita berkurban, ya. Kullu may yataqarrabu bil amdu ilallahi ta'ala min amalil birri wa nusukin. Wa nusukin itu artinya ibadah, ya. Nusukin itu ibadah, wa dzabhin, dan menyembelih, ya, binatang kurban, ya. Menyembelih binatang kurban, dan wa kullu amalin sholihin, ya, dan setiap amal saleh yang dilakukan itu dalam rangka kita berkurban kepada Allah. Jadi berkurban itu secara bahasa artinya mendekatkan, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Kita lihat dari pengertian syar'inya atau syariatnya, yaitu segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah dari amal baik yang dilakukan, ibadah yang dikerjakan, kemudian menyembelih binatang, ya, kemudian setiap amal soleh yang dilakukan. Nah, terkait dengan zabhin, artinya penyembelihan, ya, yang dikaitkan dengan hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, kemudian ditambah 3 hari hari tasyriknya 11, 12 dan 13. Nah, perintah kurban ini kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya, di surah Al-Kautsar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tayna kal-kautsar. Ya, sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu, ya, yang banyak kepada Muhammad, ya, dalam hal ini. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli, maka sholatlah, wanhar, dan sembelihlah binatang ternak. Nah, jadi konteks kurban ini kalau kita kaitkan dengan Idul Adha, ya, atau udhiyah itu dari kata-kata doha, adha, ya, artinya penyembelihan yang dilakukan di waktu pagi, ya, di waktu pagi. Kemudian sebelum menyembelih itu kita lakukan dulu sholat yang kita sebut dengan sholat Idul Adha, ya. Jadi kaitannya kita lakukan dulu sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha kita lanjutkan dengan penyembelihan binatang kurban. Makanya di dalam konteks ini sesuai dengan tema bahwa tidak ada perbuatan anak Adam yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu pada hari nahar. Pada hari nahar itu yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, ya. Amal yang sangat dicintai oleh Allah dari Bani Adam itu yaitu apa? Yaitu berkurban. Ya, berkurban. Makanya binatang kurban yang disembelih, ya, yang dipotong, ya, nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Bahkan di dalam hadis yang lain itu ketika Rasulullah menyuruh kepada Fatimah, ya, putrinya, agar menyaksikan binatang kurban yang disembelih, ya. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa sebelum darah itu menetes, ya, itu sudah terlebih dahulu, ya, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan ibadah kurban itu binatang yang kita kurbankan pertama nanti akan menjadi saksi, ya, dari apa yang ada di dalam binatang yang kita kurbankan, seperti apanya, seperti darahnya, ya, bulu-bulunya, kuku-kukunya, itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Nah, makanya pada tanggal 10 tidak ada lagi amalan yang sangat dicintai oleh Allah kecuali menyembelih binatang kurban. Nah, makanya kepada kaum muslimin yang diberi kemampuan oleh Allah, karena ini sunnah muakkadah, ya, untuk dilakukan. Kalau kita ingin amal kita dicintai di tanggal 10 itu tiada lain adalah menyembelih binatang kurban, ya, dimana kelak nanti akan menjadi saksi, dimana darah yang diteteskan juga akan menjadi saksi bahwa sebelum jatuh ke bumi, ya, terlebih dahulu itu akan sampai kepada Allah, di mana nanti kulitnya, kemudian bulu-bulunya, kuku-kukunya itu akan menjadi saksi pada hari kiamat, ya. Makanya alhamdulillah di sini hadir panitia, ya, panitia Idul Kurban, ya, panitia sholat Idul Adha dan Idul Kurban. Tentunya ini dalam rangka apa? Dalam rangka
mengajak, memotivasi ya para jemaah Betul, warga, betul. karena kita ingin berbagi, ingin bersama-sama begitu ya. Kenapa? Karena ya kita ingin ya amal yang kita lakukan itu dicintai oleh Allah. Betul. Dan amal yang dicintai oleh Allah itu tiada lain adalah untuk memotong binatang kurban. Baik. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Pertanyaan kedua nih Pak Ustadz. Apabila kurban dilaksanakan itu dilaksanakan untuk siapa, ya, oleh siapa, dan waktu yang baik itu seperti apa? Pertama. Nah, keduanya, bolehkah kurban kita mengatasnamakan orang lain, misalnya untuk orang tua yang sudah meninggal atau orang tua yang masih hidup, ataukah bagaimana secara syariat? Silakan Pak Ustadz. Ya, kurban itu kan tadi dikategorikan sebagai sunnah muakkadah. Betul. Yang diberi kemampuan oleh Allah untuk berkurban, maka berkurbanlah. Artinya ketika kita di bulan ini, di bulan Dzulhijjah nanti ya, oleh Allah diberi rezeki yang lebih, kemudian kita bisa berkurban. Pertama kita melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena kita menginginkan amal kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ya, berkurban itu ya untuk siapa? Ya untuk diri kita ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dia berkurban untuk dirinya ya, pernah kurban untuk dirinya dan juga pernah berkurban untuk umatnya gitu ya, untuk umatnya. Nah makanya para ulama boleh berkurban untuk mengatasnamakan diri sendiri, juga untuk mengatasnamakan orang lain ya, mengatasnamakan orang lain. Maksud orang lain itu siapa? Ya umpamanya kita diberi kelebihan oleh Allah nih tahun ini untuk melaksanakan kurban umpamanya ya. Caranya bagaimana? Nah di dalam beberapa literatur yang mungkin kita pernah baca, ternyata yang pernah dilakukan oleh sahabat ya, dan juga Rasul juga pernah memberikan contoh bahwa untuk berkurban itu kan untuk satu ekor kambing atau domba untuk satu orang, bahkan untuk sapi untuk 7 orang. Nah contoh umpamanya kita sekarang diberi kelebihan oleh Allah rezeki, kita ingin berkurban umpamanya 1 ekor sapi. Nah karena tadi bahwa sapi itu untuk 7 orang, nah kita punya orang tua, ya punya orang tua umpamanya, atau punya kakak, punya adik, di mana mereka itu tahun ini tidak mampu atau belum diberi kemampuan oleh Allah untuk berkurban. Nah maka kita ajak ya, atau atasnamakan kurban kita itu pertama untuk kedua orang tua kita, kemudian untuk adik atau kakak kita atau siapa yang dianggap oleh kita ya. Kita punya pembantu, tanya udah pernah kurban belum umpamanya. Nah nanti diatasnamakan juga oleh untuk atas nama pembantu ya. Yang terpenting 1 ekor sapi ya untuk 7 orang. Ya, kemudian juga unta untuk 7 orang, kemudian untuk domba atau kambing itu untuk 1 orang ya. Nah itu disebutnya mudhohi itu artinya yang berkurban gitu ya, si berkurban dalam bahasa kita ya. Nah itu diantaranya jadi boleh kita mengatasnamakan kurban itu untuk siapa gitu ya. Tentu saja ketika kita meniatkan diri untuk memberikan atau dalam tanda kutip berinfak kurban untuk orang lain, insya Allah kita juga dapat amalannya Pak Ustadz ya. Iya betul. Baik, sekarang ke Ketua Panitia Idul Kurban tahun ini nih, Pak Ahmad Reja ya, Pak. Tapi sebelumnya karena ini ngopi, silakan ngopi dulu. Iya. Diminum silakan. Santai saja. Jamaah izin untuk ngopi. Alhamdulillah. Kesiapan panitia untuk tahun ini sampai mana nih Pak Reja? Silakan. Baik. Terima kasih Pak Yunus, Pak Ustadz Makmur. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya ucapkan terima kasih nih. Saya sudah bisa
berkesempatan tampil di forum ini yang tadi dakwah virtual, yang mana dari episode 1 sampai 40 saya monitor melalui virtual, hanya jadi penonton. Nah sekarang 41 alhamdulillah saya jadi bisa pemain. Jadi pemain, alhamdulillah, terima kasih sudah diundang. Ya mungkin tadi tepat pembahasannya dengan agenda yang akan dilaksanakan. Insya Allah memang kami di mana mungkin untuk tahun ini 2021 atau 1442 Hijriah, insya Allah kepanitiaan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, Pak. Kami sudah melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan persiapan-persiapannya yang memang jauh-jauh hari sudah kami persiapkan. Karena harapannya dengan kami mempersiapkan segala sesuatunya, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya akan lebih lancar, akan lebih optimal, maksimal untuk tadi melaksanakan khususnya untuk yang penyembelihan hewan kurban. Baik. Nah, diantaranya persiapannya kami sudah melaksanakan berbagai survei, lalu kami sudah menjalankan peralatan-peralatan secara global. Persiapan yang kami laksanakan, kami siap untuk melaksanakan penyembelihan nanti pada tanggal 20 Juli nanti. Siap. Lalu apa nih syaratnya ketika kita mau menjadi mudhohi? Ya, ada kriteria tentu saja dari panitia. Berapa harga sapi, bagaimana kita menitipkan kambing atau domba dan sebagainya. Silakan Pak Reza. Baik, untuk yang terkait dengan pelaksanaan untuk tahun ini 2021 yang mungkin kalau secara global tidak banyak berubah karena kita sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan Idul Adha ini yang dilanjutkan dengan penyembelihan kurban. Namun pada tahun ini sebagai ada sedikit perubahan tapi yang tidak signifikan. Yang pertama itu kita untuk yang hewan kurban sapi tadi sebagian disampaikan oleh Pak Ustadz, itu 1 ekor sapi itu untuk 7 orang, Pak, yang kolektif ya. Kolektif 7 orang yang kita buka dalam terbagi atas 3 kriteria, Pak. Yang kriteria pertama itu adalah yang kriteria untuk yang per mudhohinya itu 4 juta, Pak. 4 juta ya. 4 juta rupiah itu kami targetkan, itu estimasi untuk berat sapinya kurang lebih 400 kilo. 400 kilogram ya. Untuk berat hidup. Oke. Untuk yang kelas kedua itu kami buka dengan harga dengan nilai 3,5 juta. 3.500.000 per mudhohinya itu dengan asumsi berat hidupnya kurang lebih sekitar 350 kilo. Yang terakhir ini kelas ketiga ini yang dengan nilai senilai 3 juta rupiah per mudhohinya itu kurang lebih berat hidupnya 3 juta. 300 kilo. Ya, 300 kilo dengan 300 kilo. Nah, kalau untuk domba seperti yang sudah kami hanya menerima penitipan saja, yang mana memang ada infak sekitar 150.000, Pak, untuk biaya operasional kami. Oh ya, tadi tambahan tadi untuk yang mudhohi sapi tadi, Pak, nilai-nilai yang tadi itu udah termasuk untuk biaya operasional, Pak. Ya, jadi sudah all in. Yang 4 juta itu termasuk operasional. 3,5 operasional. Betul. Jadi sudah terima bersih aja untuk nanti mudhohinya gitu, Pak. Tinggal datang, disebutkan nama, niatkan berkurban, insya Allah beres. Iya, siap. Dan diterima kembali jatah untuk mudhohi. Hak insya Allah berkah hak mudhohi ya, bukan jatah, hak mudhohi. Boleh mengambil sepertiga itu. Sepertiga, betul. Nah, selanjutnya nih Pak Ustadz, ini kan lagi pandemi ya Pak Ustadz ya. Apabila ternyata pemerintah pertama melarang sholat Idul Adha secara berkerumun, misalnya kita biasanya diadakan di lapang sutet misalnya ya. Nah, satu untuk sholatnya bagaimana, tata caranya, keduanya untuk parija ketika itu ternyata dilarang juga untuk istilahnya menyembelih hewan kurban di tempat karena mengakibatkan kerumunan juga. Itu ada alternatif tidak begitu? Silakan Pak Ustadz Mahmud dulu. Iya, baik. Nah, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha ya, termasuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurbannya itu sebetulnya sudah ada edaran ya, sudah ada edaran. Jadi surat edaran dari Dirjen Bimas Islam, dalam ini Kementerian Agama. Yaitu nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan ya protokol kesehatan dalam
penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban. Ya, kalau tidak salah sudah di-share ya Pak ya di sudah grup di-share, ya. Sudah di-share di grup Sudah supaya di grup, ya. menjadi pencerahan juga bagi warga dan jemaah. Nah, terkait di masa Covid pandemik 19 ini yang belum juga kunjung berakhir, bahkan sekarang kurvanya semakin naik ya, semakin meningkat. Bahkan dari tadi disampaikan Gubernur juga sudah memberikan pernyataan Jawa Barat termasuk zona merah, bahkan Kota Bandung termasuk salah satu kota juga yang dikatakan zona merah, di mana Pak Wali Kota juga sudah mengeluarkan perwalnya ya, peraturan Wali Kota. Nah, kita tinggal melihat saja di dalam surat edaran tersebut ketika suatu daerah termasuk zona merah atau orange ya, maka pelaksanaan sholat Idul Adha itu ditiadakan, ya ditiadakan. Begitupun dalam hal pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, yaitu tetap dilaksanakan, akan tetapi menggunakan protokol kesehatan yang ketat, ya, yang ketat. Apalagi di zona merah, ya, bahkan zona hitam, kan ada zona hitam, zona merah. Kalau zona hitam itu sama sekali, kalau zona merah itu pun bergantung ya kepada kepada daerah tersebut. Betul. Gitu ya, wilayah tersebut. Bahkan kalau tidak salah Pak Mahfud MD pun ya pernah mengatakan, jadi sesungguhnya kayak sholat di lapangan asal kapasitas jumlah yang datang juga dibatasi gitu ya, itu sesungguhnya masih bisa dilaksanakan, masih bisa dilaksanakan, terlebih di zona yang masih orange namanya ya, zona orange. Nah, apalagi kalau kita lihat pada saat pelaksanaan Idul Fitri kemarin ya, kita kan waktu itu masuk zona oranye ya, kalau tidak salah. Tetapi kita biar dalam hal pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku, kita juga mengajukan ke pihak kecamatan, Pak Camat dalam ini sebagai ketua gugus tugas kecamatan, kemudian disurvei dan lain sebagainya, ternyata kita bisa melaksanakan ya. Sesungguhnya kalau di komplek ya, maaf kalau di komplek, karena orang komplek itu orangnya hanya sebatas orang komplek, tidak terdapat penduduk dari luar umpamanya tidak terdapat penduduk dari luar. Kalau untuk kompleks sih pada intinya mudah untuk dikendalikan gitu ya. Tapi coba kalau di perkampungan itu kan susah. Walaupun memang sekarang kita pun harus lebih berhati-hati ya, karena di kompleks pun banyak yang terpapar, bukan hanya di komplek-komplek tertentu ya. Mungkin di komplek kita pun ada warga yang terpapar ya, kita doakan ya. Bahkan ini juga harus jadi pertimbangan, dan sesungguhnya kita tinggal melihat saja nanti ke depan seperti apa ketika pemerintah sedang memberikan lampu, karena kan Pak Gubernur juga akan mengevaluasi ya. Dari kemarin begitu surat diturunkan, Pak Wali Kota pun kemarin menurunkan perwal, nanti akan dilihat, akan dievaluasi. Apabila mamanya menurun ya, ada kemungkinan kita bisa melaksanakan. Jadi kita sesungguhnya tinggal menunggu saja, menunggu saja aturan-aturan nanti yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena walau bagaimanapun itu bagian dari aturan yang bisa kita ikuti gitu ya. Kita juga tidak semena-mena umpamanya ya kita melakukan, sebab ketika terjadi sesuatu ya kita juga kan nanti takut disalahkan takut disalahkan. Nah, saya kira untuk pelaksanaan sholat tadi sudah jelas, begitupun kurban. Nah, kalau kurban itu yang saya baca, kalau di zona merah itu memang harus dilakukan pemotongannya itu di rumah pemotongan hewan. Idealnya itu seperti itu. Jadi nanti kita tinggal menerima umpamanya ya berapa jumlah dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalaupun kita protokol kesehatan secara ketat seperti tahun kemarin pun kan sama kita masih bisa menyelenggarakan asal protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Saya kira ini bisa dilaksanakan, semuanya disiplin pada saat pelaksanaannya ya. Kemudian dari mulai pemotongan, pengulitan, perecahan, penimbangan dan sebagainya, semuanya disiplin. Saya kira bukan sesuatu hal yang dilarang ya. Artinya masih kita bisa laksanakan gitu ya. Pak Rija sendiri, kesiapan panitia misalnya lapang oke lah untuk sholat gitu ya, ternyata kemudian halaman masjid ini tidak boleh nih misalnya, udah ada alternatif lain?
Kalau terkait tadi pelaksanaan baik untuk sholat id maupun untuk yang penyembelihan hewan kurban, prinsipnya kami secara kepanitiaan sudah menyiapkan segala sesuatu strategi, Pak. Jadi tadi kan skenario-nya ada yang zona merah, zona oranye atau zona hijau. Nah, dengan berbagai tadi kemungkinan kita ke depannya yang masih dinamis cukup besar nih. Betul. Segala kemungkinan yang ada sudah disiapkan, Pak. Betul. Jadi pada prinsipnya kalau memang kita tadi zona merah tadi sudah ada arahannya di juknisnya, kita mungkin nanti hewan kurban itu tidak sembelih di sini, Pak. Kalau memang tidak memungkinkan, kita akan bawa ke RPH di Kota Bandung ini untuk disembelih. Yang mungkin nanti kita untuk distribusi dagingnya akan kita bawa sini untuk dibagikan ke warga sekitar di sini. Nah, pada prinsipnya untuk tadi pelaksanaan kurban ini jangan khawatir, Pak. Pada para jemaah juga nih. Betul. Yakin, Pak, insya Allah apapun kondisinya COVID ini tadi walaupun informasinya kita memang dalam kondisi yang bisa dibilangnya sudah cukup tinggi dan mungkin trennya lebih meningkat, tapi nggak usah khawatir. Kami sebagai panitia pelaksanaan kurban tahun ini apapun kondisinya tetap kami akan laksanakan dengan tadi berbagai protokol kesehatan yang kami akan laksanakan karena memang ini demi kebaikan kita semua, Pak. Jangan sampai nanti menjadi mudarat buat kita juga. Jadi tetap akan kita berlakukan apapun kondisinya. Jadi pada prinsipnya kami selaku panitia kurban tahun ini dengan kondisi yang tahun kedua ini dalam masa pandemi COVID-19 ini, insya Allah kami sudah siap dengan segala kondisi yang ada. Kami sudah bersiap. Terima kasih. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan khawatir. Pertama, silahkan berkurban. Biar panitia dan DKM Masjid Asy-Syidik yang menentukan nanti bagaimana tata cara dan lain sebagainya. Tetapi insya Allah niat berkurban Anda amanah di tangan panitia. Betul. Karena jangan jadi penghalang, Pak. Betul, tidak jadi penghalang. Dan tetap selain kita berikhtiar dengan prokes yang 5M tadi, kita juga terus harus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa kita agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi di muka bumi ini, khususnya di Indonesia Dan semoga kita tetap dikuatkan untuk bisa terhindar dari wabah pandemi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan jamaah sekalian, sekali lagi ini adalah live Facebook untuk acara digital dakwah Masjid Asy-Syidik ini di laman Masjid Asy-Syidik official. Silakan dicek untuk lamannya dan insya Allah besok kita akan tayangkan secara rerun atau penayangan ulang di halaman YouTube Masjid Asy-Syidik official. Silahkan juga bagi yang tidak berkesempatan sore hari ini untuk ikut mendengarkan secara langsung apa yang sedang kami informasikan di sini dan apa yang sedang dipaparkan oleh Pak Ketua DKM maupun Bapak Ketua Panitia Pak Ustadz Makmur dan Pak Ahmad Rija. Kemudian sebelum kita lanjutkan, ada juga bahwasannya data Mudohi pada sampai detik ini nih, alhamdulillah kita sudah mau mendekati sapi kelima. Betul, sapi kelima. Dan dengan respon yang cukup positif ini, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas apa yang sudah jamaah sekalian titipkan kepada kami, amanahkan kepada kami. Insya Allah akan kami jaga amanahnya sampai hari H. Dan insya Allah juga panitia seperti paparan Pak Ahmad Rija sebelumnya sudah siap dengan segala kemungkinan yang ada. Dan masih ada waktu yang mau bergabung ya, Pak. Jangan ragu, Pak. Jangan ragu, ini karena masih perkembangan ke depan semakin ini masih bulan Juni dan 20 Juli masih lama. Semoga Allah yang Maha membolak-balikan keadaan bisa membalikan keadaan dari yang zona merah ini ke zona hijau kembali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustadz, kita ngopi kembali nih. Silakan minum dulu. Alhamdulillah. Terima kasih buat panitia nih dari kru ngopi Masjid Asy-Syidik official sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Baik, lanjut Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana misalnya Mudohi nih sudah niat nih, bahkan sudah menyerahkan uang, berarti kan udah fix itu Mudohi tersebut akan berkurban. Tiba-tiba
budayi tersebut meninggal, Pak. Apakah pertama pertanyaannya niatnya tetap tercatat? Nah, kedua itu tetap dilanjutkan atas nama beliau ataukah bisa dialih tangankan sesuai wasiat beliau gitu ya. Silakan Pak Ustaz. Ya, ini pertanyaan yang luar biasa ya, dan juga mungkin sudah ada kejadian ya, betul, mungkin ya. Betul. Bisa saja terjadi ya, termasuk pamannya haji ya, sudah niat haji, sudah mendaftar. Oh iya betul, haji juga sama Ustaz ya. Haji juga seperti itu kan, sudah bahkan mau berangkat ya, tiba-tiba tidak berangkat karena oleh Allah dipanggil. Betul. Bagaimana itu bisa termasuk ke pembatalan. Apalagi soal di sini panjang. Dan ya, dan itu sekarang kalau haji itu bisa diganti oleh ahli waris. Kalau haji bisa ya. Ahli waris. Nah, kalau untuk kurban saya kira karena yang bersangkutan itu kan dia dari awal berniat untuk berkurban atas namanya dirinya sendiri. Kemudian juga pas sebelum pelaksanaan penyembelihan hewan kurbannya terlebih dahulu oleh Allah dipanggil. Nah, maka pihak keluarga sesungguhnya di dalam hal ini termasuk mungkin juga panitia tinggal tinggal panggil saja pihak keluarganya umpamanya ya. Kalaupun umpamanya dari pihak keluarga tetap untuk atas nama dia itu lebih bagus ya. Kemudian juga nanti dari panitia sendiri ya, kita tetap mencatat bahwa kurban ini atas nama si Fulan ya, bin Fulan. Dan nanti untuk bagian ya yang sepertiganya diserahkan saja ke ahli warisnya ya, ke ahli warisnya. Saya kira walaupun dalam kebaikan itu jangankan belum dilaksanakan, baru terdetak di dalam hati untuk berbuat baik itu sudah dicatat oleh Allah ya. Apalagi kalau sudah dengan pelaksanaannya ya, dengan pelaksanaannya. Jadi minimal ketika kita di tahun ini umpamanya saya niat berkurban. Ketika kita niat berkurban, niatnya itu begitu kuat. Nah, makanya dia akan berupaya dan berusaha bagaimana niatnya itu bisa terwujud ya. Makanya kalau dengan niat yang kuat, Allah pasti akan memberikan jalan. Allah pasti akan memberikan hal-hal yang mungkin di luar kemampuan dirinya, sehingga banyak yang tadi nama ada mau niat kurban tun ayeuna teh, tapi pas detik-detik terakhir saya teh aya rezeki. Nah, orang kan biasanya seperti itu. Seperti contoh umpamanya di kita ya, pernah tanggal 10-nya mungkin dia belum diberi rezeki oleh Allah. Karena ada waktu hari tasyrik 11, 12 dan 13 ya. Ada yang nitip di tanggal 11 umpamanya ya, tanggal 12-nya, tanggal 13-nya. Nah, kita sebagai panitia harus siap gitu ya. Bisa. Jadi tanggal 10 ya ditambah 3 hari sesudahnya yang kita sebut dengan hari tasyrik. 11, 12 dan 13. Jadi boleh ya. Jadi boleh kita umpamanya ketika ada yang berkurban kita terima. Dan panitia harus siap nih. Panitia harus siap gitu ya. Panitia harus siap. Karena kebiasaan ramainya di hari H. Hari H-nya betul. Di hari H-nya ya, di hari H-nya. Dan kebetulan kalau tahun kemarin kalau tidak salah kita hari H-nya itu hari Jumat ya. Betul. Sehingga penyembelihan dilaksanakan di hari besoknya, hari Sabtunya. Nah, sekarang hari Selasa berarti setelah kita sholat kita laksanakan untuk pemotongan hewan kurban ya, penyembelihan hewan kurban. Dan juga nanti kalau bedanya sholat Idul Fitri dengan Idul Adha ya, kalau sholat Idul Adha itu harus lebih dipagikan. Karena kita akan melaksanakan penyembelihan. Dan itu sekarang terlebih di masa Covid pandemik 19 ini diupayakan ya, pertama jangan terlalu lama, maksimal 15 menit itu aturannya di SE itu seperti itu. Kalaupun diselenggarakan dan itu termasuk zona yang bebas dari Covid namanya ya. Jadi dari pelaksanaan sholat, kemudian imam khotib naik mimbar itu maksimal 15 menit. 15 menit. Jadi dipersingkat jangan, Pak ya. Betul, dipersingkat ya. Bahkan dianjurkan sekarang termasuk dari Dirjen Bimas Islam itu dalam ini Kementerian Agama, para kiai, para ustadz, para kiai, para khotib, mubalik itu ya diharapkan dalam penyampaian materi-materi dakwahnya itu mengajak ya untuk
masyarakat jemaah itu taat akan prokes ya, protokol kesehatan. Ya karena tadi melihat dari segi peningkatan dampak COVID-nya sangat meluas. Nah, kita sentuh kembali, ajak kembali ya diri kita, keluarga kita, masyarakat kita ya supaya taat akan protokol kesehatan yang tadi disebutkan 5M ya. Sebetulnya masyarakat di kita sudah pada paham ya. Sudah pada paham 5M itu apa, dari mulai 3M, 5M apa ya, sudah paham. Tapi dalam hal penerapan, pelaksanaan kadang-kadang ya begitulah gitu ya. Bergantung kepada diri ya bersangkutan gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Makmur atas penjelasannya. Jadi apabila ada kejadian seperti itu, pertama silahkan dilanjutkan atas nama mudhohi yang meninggal. Keduanya tergantung dari wasiat kepada keluarga. Betul, iya. Oke, baik. Penjelasan cukup jelas, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Kepada Pak Ahmad Rija nih, ada tim khusus nggak nih untuk penyembelihan kemudian pengulitan gitu? Karena kan biasanya ya ini dimanapun berada yang jadi panitia sebetulnya ya orang-orang yang sebelumnya tidak pernah berkecimpung dalam hal sisit daging menyembelih hewan untuk dikurbankan dan lain sebagainya. Ada supervisi nggak nih tahun ini? Oh ya Pak, Insya Allah kalau untuk tahun ini jadi memang kami dalam rangka memang untuk memberikan edukasi juga Pak kepada para warga juga nanti pada tim panitiaan ini ya dalam proses pembelajaran Pak. Pelajaran insya Allah dalam tahun ini kami nanti akan mengundang tim Juleha lah istilahnya Pak. Tim Juleha itu nanti yang akan. Juleha itu apa Pak? Apa juru sembelih hewan? Ya. Juru sembelih hewan ya. Ya, juru sembelih hewan Pak yang akan kita nanti undang untuk memberikan supervisi maupun tadi arahan-arahan edukasi kepada panitia ini dengan harapan kedepannya pun kita bisa mandiri. Betul. Karena memang ini kan terkait dengan tadi penyembelihan proses penyembelihan sampai dengan pendistribusian ini kan tadi kita sebenarnya sudah ada sari Pak, jangan sampai nanti ada kesalahan dan kekurangan. Betul. Karena ini kan kita beban kepercayaan dari mudhohi kita untuk melaksanakan sesuai dengan syariat yang ada. Nah, kita mengundang dengan harapan nanti ke depannya khususnya warga di kita ini bisa menjalankan proses dari mulai penyembelihan sampai ke pendistribusian sesuai dengan syariat Pak. Jadi insya Allah kita bisa mandiri sehingga nanti mudah-mudahan tahun ini kita bisa mendapatkan ilmu lah, dapat bimbingan supervisi dari tim Juleha tadi Pak. Kalau tidak salah seingat kami tahun kemarin pun kita sama menggunakan tim dari Juleha Betul. Tahun sekarang juga sama. Tujuan dari panitia itu memang betul. Jadi ada transfer ilmu Ustadz ya. Di samping kita belajar ya, pada saat nanti ya ke depan ya kita tidak bergantung lagi kita sudah bisa mandiri itu program yang luar biasa saya kira ketika nanti ini terus dilaksanakan ya minimal lah 2 atau 1 atau sampai 3 kali ya umpamanya kita datangkan, kita belajar banyak dari mereka, kita bisa sendiri ya tahun berikutnya kita tidak lagi memanggil tim dari manapun, bahkan sekarang ini karena maaf ya masih masa COVID ya biasanya dari dinas itu yang berkaitan dengan kesehatan hewan itu kan diantaranya ada biasanya suka ada pelatihan penyembelihan hewan kurban. Biasa yang diutus itu para ketua DKM atau juru sembelih di DKM masing-masing Nah karena sekarang masanya seperti ini barangkali ini saya kira kami pun belum menerima informasi tentang itu belum atau sebab sekarang kegiatan-kegiatan itu banyak di cancel Betul. Dialihkan karena kondisi mungkin ke depan mudah-mudahan setelah edaran kemarin disampaikan ya ada evaluasi. Hasil evaluasi itu memungkinkan untuk dilanjutkan kegiatan-kegiatannya bisa saja tadi pelatihan penyembelihan pun bisa diadakan lagi gitu ya. Baik Pak Ustadz, Pak Ahmad Reza, terima kasih atas penjelasannya. Sangat detail sekali jamaah sekalian dan sekali lagi kami himbau kepada jamaah Masjid Asy-Syidiq, mari kita sama-sama melaksanakan ibadah kurban untuk tahun ini. Baik itu mau kolektif untuk sapi yang kolektif itu dalam bahasa kita mungkin patungan ya. Patungan betul. Betul. Mari kita patungan untuk satu sapi. Yang pertama sapinya sebesar
kurang lebih berat hidupnya 400 kg, itu 4 juta per orang. Kemudian yang kedua 350 kg berat hidup, itu 3.500.000. Kemudian yang ketiga berat hidup estimasi 300 kilo, itu sebesar 3 juta rupiah per orang. Dan untuk kambing silahkan bawa sendiri, nanti bayar 150.000 untuk biaya penitipan ya, dan operasional, kasih makan dan sebagainya. Nah, ke siapa nih saya harus memberikan dana untuk penitipan tersebut? Silahkan pertama bisa menghubungi ketua RT masing-masing, kemudian kedua bisa ke Masjid Asyidik langsung, atau hubungi panitia, dan insya Allah selebaran akan ikut disertakan atau diberikan ketika nanti. Sudah ada, Pak? Spanduk juga sudah ada ya, betul. Dan selebaran yang sudah disiapkan oleh panitia nanti akan diberikan kepada seluruh penduduk RW 14 Gede-Winaya ketika tim Kenceleng taat kembali akan menarik Kenceleng pada awal bulan Juni. Mangga silakan bagi yang belum menerima selebaran atau informasi untuk kurban tahun ini bisa membaca di selebaran tersebut. Terakhir Pak Ustadz, penutup untuk berkurban tahun ini, silakan. Ya, baik jamaah sekalian dan warga RW 14 tentunya yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ilallah di tanggal 10 Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari sesudahnya 11, 12 dan 13, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah untuk mengalirkan darah. Mengalirkan darah itu yaitu menyembelih ya, jadi menyembelih binatang ya, menyembelih hewan. Dimana tadi sudah disampaikan darah sebelum jatuh ke tanah itu sudah sampai di sisi Allah. Amalannya ya. Amalannya. Makanya di dalam hal ini ya sebagai wujud bukti takwa kita kepada Allah, karena darah dan daging itu, darah dan bulu dalam Al-Qur'an la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Jadi darah dan daging itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu apa? Derajat ketakwaan. Ini sebagai bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarruban ilallah, mari kita tunaikan. Diberi kemampuan oleh Allah di bulan ini. Amin. Ya, khususnya di bulan Dzulhijjah nanti, ayo, karena merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menjadi saksi bagi kita di mana darah, bulu, kuku itu akan menjadi saksi nanti kita di yaumil kiamah. Baik. Nah, kemudian yang kedua ya tentunya dari program ini mengajak kepada warga mangga ya, teknisnya mau seperti apa, mau memilih kriteria yang mana silahkan. Kalaupun umpamanya tetap tahun ini belum bisa untuk berkurban, jangan berkecil hati ya, jangan merasa saya mah tidak punya apa-apa dan lain sebagainya. Ingat pengertian kurban tadi. Setiap amal baik yang dilakukan terus kita berbuat baik. Betul. Ibadah kita terus kita kerjakan. Betul. Terus kita laksanakan. Dan setiap amal soleh yang dilakukan itu adalah merupakan bukti pengorbanan kita kepada Allah. Akan tetapi konteks yang paling spesial di 10 Dzulhijjah dan 3 hari sesudahnya, tiada lain amalan yang sangat dicintai adalah untuk menyembelih binatang kurban. Bahkan di dalam hadis yang lain ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya man wajada saatan, barang siapa yang diberi kelapangan, kemampuan, man wajada saatan falam yudhi, dia tidak berkurban, fala yakrobanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Masya Allah. Nah, ini sebagai ancaman dari Rasulullah SAW. Diberi kemampuan, diberi kelapangan, tapi tidak mau berkurban, tidak menunaikan kurban, kata Rasul. Fala yaqrabanna musallana, kamu jangan dekat-dekat, jangan coba-coba menghampiri tempat sholatku. Artinya berarti orang tersebut berada di dalam hal yang dibenci ya, dibenci oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang kan suka begini, kurban mah teu kaduga ya di bulan ini, tapi mobil ganti, motor ganti ya. Ya, tapi asal jangan istri aja yang bisa aja nih Pak Ustadz. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa sudah 1 jam kita
berada di haflah yang insya Allah berkah ini, dan akhirnya kita sampai di akhir acara, dan sebetulnya masih harus berlanjut nih pembicaraan sampai hari H. Panitia mungkin ajakan terakhir dari panitia nih. Betul. Silakan Pak Rija, ajakan nih untuk jamaah sekalian. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ke arah sana Pak Rija. Oh iya, siap. Mungkin kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk yang di warga RW 14, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, dikupas tuntas makna dari kurban ini. Kami selaku panitia kurban tahun ini kembali mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama berkurban di Masjid As-Siddiq ini, yang insya Allah tadi kami selaku panitia kurban tahun ini kami akan melaksanakan apapun kondisinya, kami akan tetap melaksanakan kegiatan ini karena memang ini bagian dari ibadah kita untuk bersama-sama semua. Jadi jangan khawatir, jangan ragu, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati, yang memang sudah ada tadi berkemampuan segerakan untuk melaksanakan kurbannya. Kalau untuk yang memang tadi lagi dalam kondisi yang keterbatasan, ya kami mendoakan semoga dibuka kami itu rezekinya. Amin. Karena tadi rezeki itu tangan Allah, hanya Allah yang bisa membolak-balikan rezeki seseorang. Begitu Pak. Terima kasih Pak Rija. Terima kasih Pak Ustadz Mamur atas kehadirannya. Terima kasih Pak Rija. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya orang yang berkurban itu adalah beruntung di sisi Allah. Maka marilah kita berkurban dengan cara apapun. Tidak harus dengan menyembelih, akan tetapi juga tetap istiqomah untuk beramal soleh. Itu yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Bertemu lagi di acara ngopi edisi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran, ahsanal jazaa. Terima kasih Pak Ustadz Mamur. Terima kasih Pak Ahmad Rija. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipakai.